Israel menyambut Sang Immanuel. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ragi roti pagi ini kita akan mulai dengan kita melakukan saat teduh bersama. Selesai? Ragi roti ini kita awali dengan nyanyian pujian Kidung Jemaat 3, 1, bait 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami para hamba-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena atas penyertaan dan berkat-berkat-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami dari hari lepas hari sampai saat ini. Bapa yang makasih, pada saat ini Tuhan juga persatukan kami di dalam acara Ragi Roti pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan sertai dan Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh senantiasa dapat hidup menurut kehendak-Mu. Bapa yang makasih, kami senantiasa menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam pertolongan dan penyertaan-Mu. Bapa, apabila di dalam kami mengadakan persekutuan pada saat ini, terselip dosa serta kesalahan kami mohon ampun. Kiranya jalannya ibadah Ragi Roti pada saat ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya kami serahkan hanya di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan saja. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Semua doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Nyanyian pujian berikutnya, Kidung Jemaat 337, bait pertama dan kedua, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita
Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Selanjutnya akan saya bacakan mengenai renungan dengan judul "Jadikan Hidupmu Kesukaan Besar". Pada bulan Mei 2018 yang lalu, kita dikejutkan oleh pemberitaan adanya aksi teror dengan bom bunuh diri yang meledak di beberapa rumah ibadah di Surabaya. Bom yang meledak saat aktivitas umat beribadah menimbulkan korban jiwa dan luka. Para pelaku teror telah diungkapkan jati dirinya oleh aparat. Lebih mengejutkan lagi, pelaku teror melibatkan keluarga.
tepatnya anak-anak yang masih berusia remaja dan tidak dapat dihindari usaha merobek kesatuan masyarakat terjadi lagi. Dalam pemberitaan di media, masa diberitahukan bahwa salah satu pelaku bom bunuh diri adalah perempuan bercadar. Identitas ini secara otomatis menunjuk pada komunitas agama tertentu. Sekalipun orang bercadar dalam melakukan aksi teror, bila siapa saja, cadar sering digunakan oleh teroris atau seorang atau kelompok orang yang akan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis dengan tujuan agar tidak dikenali. Kejadian itu sontak muncul rasa takut, geram, marah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Polisi juga mulai melakukan pengamanan atau penjagaan di beberapa rumah ibadah di hari-hari berikutnya. Di sisi lain, di tengah suasana yang menakutkan dan membuat geram, muncul rasa simpatik dari masyarakat lintas iman, dan beberapa tokoh lintas iman pun ikut mencekam adanya tindakan bom bunuh diri tersebut. Di kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, tokoh-tokoh lintas agama membuat pernyataan sikap mengutuk keras adanya aksi teror tersebut dan meminta kepada aparat untuk menindak tegas pelaku serta mengajak masyarakat Indonesia tetap bersatu, tidak terprovokasi, termasuk juga secara spontan aksi solidaritas diwujudkan dengan aksi 1000 lilin di Sidoarjo, di Surabaya, di Klaten, di Bandung, di Purwokerto, dan lainnya. Semua aktivitas simpatik tadi pertunjukan untuk menyuarakan keprihatinan atas situasi yang terjadi, untuk menyuarakan hentikan kekerasan dan menyuarakan kedamaian di tengah hidup bersama di rumah bersama kita Indonesia. Injil yang kita baca juga membawa seruan keprihatinan Allah pada dunia. Suasana keprihatinan ini diwarnai situasi kehidupan pada waktu itu yang saat dengan ketidakadilan, adanya pemerasan, adanya ketidakpedulian, dan kekerasan terhadap orang-orang miskin. Hal ini dapat kita lihat pada seruan Yohanes Pembaptis pada Lukas 3 ayat 1-20, termasuk juga seruan atas kejahatan yang dilakukan Raja Herodes. Di tengah situasi itu, malaikat-malaikat menjumpai para gembala dan memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 10-11. Dan bersukacitalah para gembala sambil memuji Allah. Allah tidak membiarkan dunia dalam ketakutan, kesedihan, dan penderitaan, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu kesukaan besar para gembala mengajak kita untuk menyerahkan diri kita pada kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Ya, seluruh bangsa. Zaman sekarang dengan cara yang lain, yaitu dengan solidaritas umat beragama lain. Seperti kasus bom Surabaya, mengajak kita untuk mengabarkan kesukaan besar bagi seluruh bangsa, yaitu kesukaan untuk membangun perdamaian dan kesatuan bangsa. Panggilan solidaritas, berbagi hidup bahagia, hidup yang menyukakan bagi siapa saja, sehingga kita tidak terjebak pada ketakutan, kemarahan, penderitaan karena kejahatan orang lain. Jadikan hidup kita baik secara pribadi, bersama keluarga, bersama komunitas gereja, bersama seluruh masyarakat Indonesia sebagai kesukaan besar. Amin. Nyanyian penutup
dari Kidung Jemaat 336, bait pertama dan 3, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Bangsa raya Indonesia, Tuhanlah perlindungan dalam duka serta suka, Tuhan nyanyi padanya. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih, karena pada kesempatan Ragi Roti pagi ini, Engkau telah memberikan rahmat-Mu berupa firman yang telah kami terima. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di GKJ Karangasem ini. Berikanlah selalu kesehatan, berikanlah selalu kesukacitaan. Di tengah situasi pandemik yang kami semua belum tahu kapan akan berakhir ini, kuatkanlah raga kami, teristimewa kepada saudara-saudara kami yang sudah berusia lanjut. Kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, berikanlah kesehatan melalui perantaraan obat-obatan maupun dokter maupun para medis yang merawatnya. Kepada anak-anak kami yang saat ini masih studi, berkatilah studi mereka, agar di tengah situasi pandemik, meskipun mereka saat ini masih belajar di rumah, mereka bisa belajar dengan baik dan menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat bangsa ini. Banyak kejadian-kejadian yang tidak kami harapkan. Kekerasan di mana-mana. Hanya atas kehendak-Mu, kami percaya semua itu pasti akan bisa terlewati. Berkati pemimpin-pemimpin kami, dari pemimpin yang tertinggi, dari presiden, gubernur, wali kota, sampai ke pemimpin sampai tingkat yang terendah. Agar dengan rahmat-Mu mereka bisa bijak di dalam memimpin bangsa ini, dalam membawa kebaikan, membawa kemajuan untuk bangsa ini. Tuhan, jika setelah acara Ragi Roti ini selesai, kami nanti hendak pulang kembali ke rumah kami masing-masing, berkati kami di dalam perjalanan kami ke rumah kami, sehingga kami bisa selamat sampai di rumah dan bertemu kembali dengan keluarga kami, untuk kemudian melanjutkan aktivitas-aktivitas kami. Doa syafaat yang singkat ini Tuhan, kami landaskan di dalam keyakinan kami akan Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.